Palestina adalah negara yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah yang sangat menarik dan kompleks, yaitu tentang asal-usul tanah Palestina. Tanah yang menjadi sengketa antara bangsa-bangsa di Timur Tengah ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan mencakup berbagai periode berbeda. Mari kita lihat bagaimana tanah ini telah berkembang dari masa lampau hingga masa kini. Untuk memahami asal-usul tanah Palestina, kita harus melihat ke masa lampau yang sangat jauh, di mana wilayah ini dulunya terdapat berbagai peradaban dan suku bangsa. Pada sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, Palestina merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Dulunya wilayah Palestina ini bernama Kanaan, karena dalam catatan sejarah bahwa penduduk asli yang pertama kali bermukim di tanah Palestina ini adalah bangsa Kanaan, yang datang dari Jazirah Arab. Bangsa Kanaan ini telah menghuni wilayah Palestina selama ribuan tahun. Mereka tinggal di kota-kota dan desa-desa di lereng gunung dan tepi Laut Tengah, serta memiliki perdagangan dan hubungan yang luas dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bangsa Kanaan membangun kurang lebih 200 kota dan desa di Palestina seperti Pisan, Al-Qolan, Akka, Haifa, Beru al-Sheba atau Bersheba, dan Bethlehem. Kota besar Kanaan saat itu adalah Shechem dan beberapa bagian wilayah seperti Asdod, Akco, Gaza, Al-Majdal, Jagga, Askelan, Ariha, Jericho, dan Bisan. Namun, mereka bukanlah satu-satunya yang mengklaim tanah Palestina sebagai tempat tinggal mereka. Saat itu, penjajahan oleh negara-negara besar lainnya, seperti kerajaan Mesir kuno dan Babilonia terus terjadi. Hingga pada sekitar 1900 tahun sebelum Masehi, kedatangan Nabi di Palestina diawali dengan kedatangan Nabi Ibrahim, yang kemudian memiliki cucu yaitu Nabi Yakub yang mempunyai anak sebanyak 12 orang. Keturunan dari Nabi Yakub ini kemudian dinamakan sebagai Bani Israel. Pada masa kekuasaan Mesir kuno di Palestina, kekejaman Fir'aun ketika itu memaksa Bani Israel keluar dari wilayah Palestina dan pindah ke Mesir untuk dijadikan budak. Hingga pada sekitar 1300 tahun sebelum Masehi, Nabi Musa datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Tetapi Nabi Musa lebih dulu wafat sebelum berhasil membawa kembali Bani Israel ke wilayah Palestina. Namun pada 1190 tahun sebelum Masehi, sepeninggalan Nabi Musa, Bani Israel yang saat itu dipimpin oleh Nabi Yusya, berhasil kembali dan menguasai daerah bagian timur wilayah Palestina. Pada 963 sampai 923 tahun sebelum Masehi, tercatat bahwa Nabi Daud juga pernah memerintah di wilayah Palestina. Kepemimpinan Nabi Daud di Palestina ini kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Sulaiman. Saat kepemimpinan Nabi Sulaiman, wilayah Palestina berada pada kondisi tertinggi dalam segala aspek kehidupan. Namun setelah Nabi Sulaiman wafat, kondisi negara terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Israel dan Kerajaan Yahuda atau Yahudi yang saling bermusuhan. Kerajaan Israel ini tidak bertahan lama dibandingkan Kerajaan Yahuda yang terus berlanjut, dengan ibu kotanya Yerusalem atau disebut juga Al-Quds.
Sampai pada 586 tahun sebelum Masehi, akhirnya kerajaan Yahuda runtuh setelah dikalahkan oleh kerajaan Babilonia di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar II. Pada masa itu, kota Yerusalem dan bait suci mereka dihancurkan, serta banyak orang Yahuda atau Yahudi diasingkan ke wilayah Babilonia, yang dikenal dengan peristiwa pembuangan Babel. Hingga pada sekitar 539 tahun sebelum Masehi, kerajaan Persia yang saat itu dipimpin oleh Raja Darius menginvasi Babilonia dan berhasil menguasai wilayah Palestina, serta mengizinkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah Palestina. Selama masa itu, mereka membangun kembali kota Yerusalem dan bait suci yang sebelumnya telah dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Namun, pada sekitar 332 tahun sebelum Masehi, Kekaisaran Makedonia Yunani yang dipimpin Alexander Agung menaklukkan kerajaan Persia dan merebut kekuasaan atas wilayah Palestina dari tangan Persia. Kekuasaan Yunani di Palestina ini bertahan sampai 63 tahun sebelum Masehi, yang kemudian diinvasi dan ditaklukkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Kaisar Pompei, serta mengambil alih tanah Palestina dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaan Roma. Selama masa kekuasaan Romawi, terjadi perang antara bangsa Yahudi dan Romawi pada tahun 66 sampai 70 Masehi. Perang ini berakhir dengan kehancuran bait suci untuk kedua kalinya dan pengasingan besar-besaran kepada orang Yahudi. Seiring berjalannya waktu, bangsa Yahudi tetap mempertahankan ikatan emosional dan spiritual mereka dengan tanah Palestina, meskipun sebagian besar dari mereka saat itu tersebar ke berbagai negara di dunia. Mereka mempertahankan tradisi dan memiliki kepercayaan yang kuat untuk kembali ke tanah Palestina. Selama berabad-abad lamanya, tanah Palestina telah menjadi rebutan bangsa-bangsa besar seperti bangsa Mesir kuno, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Setiap berganti masa kekuasaan, masing-masing kelompok ini meninggalkan jejak budaya dan warisan mereka di wilayah Palestina ini. Hingga pada tahun 636 Masehi, Islam muncul di Arab. Ekspansi Islam ke wilayah Palestina terjadi pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Pembebasan wilayah Palestina dari kekejaman Romawi pada saat itu ditandai dengan perang Agnadib yang serupa dengan perang Yarmuk, yang memakan banyak korban dari tentara Muslim dan Romawi dalam jangka waktu yang lama. Namun pasukan Muslim di bawah Panglima Perang Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Sejak saat itu wilayah Palestina menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah, dan Islam menjadi agama yang dominan di wilayah Palestina, menggantikan kekuasaan Romawi dan Kristen. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem merupakan salah satu tempat suci agama Islam yang dibangun pada masa ini. Ketika Palestina berada di bawah kekuasaan dan pengaruh Islam saat ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Umar menunjukkan perubahan signifikan dan toleransi yang besar kepada penduduk daerah ini, tanpa membeda-bedakan agama yang mereka anut. Umat Kristen dan Islam pun dapat hidup berdampingan, karena sejak awal kedatangan kaum Muslim ke Palestina bukan membawa jiwa perang, tetapi dengan perdamaian dan kasih sayang. Pada masa itu, kedamaian dan ketertiban terus terjaga di Palestina. Umat Islam yang berkuasa saat itu juga tidak pernah memaksakan umat lain untuk memeluk Islam, dan sejak itu penduduk Palestina mengadopsi banyak kebudayaan Arab dan bahasanya. Hingga pada tahun 1099, wilayah Palestina sempat jatuh ke tangan tentara salib Kristen selama Perang Salib. Namun, kekuasaan Kristen berlangsung hanya selama beberapa abad, karena pada tahun 1291,
tentara Muslim kembali membebaskan tanah Palestina dan mengembalikannya kepada kekuasaan Arab Muslim. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama dan Kedua, Palestina berada di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa yang dikelola oleh Britania Raya. Pada saat yang sama, muncul gerakan Zionisme yang dipelopori oleh bangsa Yahudi Eropa yang bertujuan untuk mendorong pemulihan bangsa Yahudi dan pembentukan negara Israel di tanah Palestina. Hingga pada sekitar tahun 1939 sampai 1945, terjadi eksodus Yahudi Eropa ke Palestina secara besar-besaran. Gerakan Zionisme untuk membentuk negara Israel di tanah Palestina ini mendapatkan kekuatan dan dukungan dari Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya. Hingga pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pemungutan suara untuk membagi Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Namun, rencana ini ditolak oleh negara-negara Arab, sehingga terjadi Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Perang ini menghasilkan terbentuknya negara Israel dan pengusiran jutaan warga Palestina dari tanah mereka. Sejak itu, konflik antara Palestina dan Israel masih berlanjut hingga saat ini.